Kita akan ke informasi terkait dengan COVID-19 terlebih dahulu, di mana puluhan orang pasien COVID-19 terekam sedang mengantre di lahan parkir RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor dalam kondisi seadanya. Nah, bahkan ada yang dirawat di bagasi mobil sembari menunggu petugas medis merawat mereka. Dan kondisi ini pun tentu saja menjadi viral di media sosial, dan sementara juga ada seorang pasien COVID-19 tanpa gejala ditemukan meninggal dunia di ruang isomannya. Evakuasi jenazahnya berlangsung menegangkan karena harus diturunkan dengan menggunakan tali dan juga bambu. Nah, ini jadi alarm buat kita semua ya, agar tidak menyepelekan kondisi ini, tidak menyepelekan pandemi ini, dan tetap patuh pada protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Ya Allah, ini pasien. Inliners, sejak kasus positif COVID terus melonjak belakangan, ribuan pasien setiap hari berebut layanan kesehatan di berbagai rumah sakit, termasuk di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pasien akhirnya terpaksa dirawat seadanya setelah ditolak sejumlah rumah sakit lain di Jabodetabek. Beberapa pasien terlihat harus menunggu di lahan parkir serta di bagasi mobil sembari menunggu penanganan petugas medis yang akan mengangkut mereka ke tenda darurat. Via telepon juga di rumah sakit Bunda, rumah sakit UI, kita sudah via telepon juga pulang. Sempat ada penolakan berapa kali? Berarti ada 5 ya. Penggunaan tempat tidur di RSUD Cibinong kini sudah melebihi kapasitas yang disiapkan karena pasien bergejala berat jumlahnya lebih dari 400 orang. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, karena ambulans tetap berjalan menembus lampu merah, kecelakaan pun tak terhindarkan. Ambulans pun menabrak sebuah minibus di simpang Jalan Dr. Sutomo di Ponegoro, Surabaya. Kerasnya benturan membuat ambulans melintang di tengah jalan. 2 pengendara motor yang mengikuti ambulans juga ikut terlibat kecelakaan beruntun. Inliners, kondisi darurat membuat masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena ambulans termasuk kendaraan yang diprioritaskan dalam lalu lintas. Sementara di Pacitan, Jawa Timur, seorang pasien COVID-19 yang sedang menjalani isoman di lantai 2 rumah kos ditemukan meninggal dunia. Proses evakuasi korban pun berjalan menegangkan, karena petugas ber-APD lengkap harus menggunakan bambu dan tali lantaran areal tangga sangat sempit. Korban berusia 52 tahun ini dinyatakan terpapar COVID tanpa gejala, sehingga dinyatakan bisa menjalani isoman di kamar kos, tapi nyatanya korban meninggal dunia tanpa sempat mendapat pertolongan apapun. Ini banyak banget ya, kita dengar cerita dari grup teman-teman ataupun keluarga yang mengatakan bahwa ada 1 atau 2 anggota keluarga yang nggak mau di-swab, padahal sudah bergejala begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua anggota keluarga juga ketularan. Betul. Dan bahkan dia beserta anggota keluarga yang lain sampai harus dirawat begitu. Betul. Ini mengingatkan kita bahwa COVID-19 kita nggak boleh egois. Kalaupun misalnya ada gejala, entah itu batuk, pilek, pusing, gejalanya memang mirip musim pancaroba. Seperti pancaroba, masuk angin. Bener, dan memang kan? agak sulit untuk bisa membedakannya begitu ya. Nah, sekarang pun kalau misalnya kita flu, kita juga harus curiga bahwa ini COVID. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti di rumah sakit ataupun misalnya kita konsultasi dokter, gejala seringan apapun, apabila itu mirip dengan COVID, mirip dengan flu, pasti akan dianggap sebagai COVID, sehingga kita perlu banget untuk yang namanya swab test. Iya, betul sekali, dan ada beberapa pilihan tentu saja ya untuk antigen dan juga PCR. Tapi kalau menurut saya sendiri sebenarnya nih, saat kita sudah bergejala memang lebih baik langsung saja PCR. Tidak perlu lagi untuk melakukan antigen, walaupun memang lebih mahal, betul, tapi kita langsung tahu nih status kita kayak gimana. Betul. Sehingga Dan kita tidak membahayakan orang tua kita atau orang-orang yang tinggal sekitar kita.